Tidak bisa dipungkiri, di dunia ini kita hidup berdampingan dengan mereka, makhluk astral dari dimensi yang lain. Setiap aktivitas yang kita lewati juga diawasi oleh mereka, makhluk tak kasat mata. Ketika gelap datang, merupakan waktu yang sangat tepat untuk mereka yang bergantian melakukan aktivitas di dalam dunianya. Apa kabar? Sudah lama saya tidak kembali dalam jejak perjalanan ini. Selamat datang kembali dalam Telusur Gaib, menelusuri jejak astral. Kita sebagai manusia tidak bisa dipungkiri, kita hidup berdampingan dengan mereka, makhluk tak kasat mata. Kali ini saya sedang berada di salah satu komplek yang terbengkalai sudah puluhan tahun, di mana lokasi ini saya rahasiakan untuk identitas dan lokasinya, karena untuk menjaga privasi demi melindungi wilayah setempat. Konon di lokasi ini dijaga oleh dua ular yang sangat besar sekali dan sering memunculkan dirinya kepada warga sekitar. Saat saya datang lokasi pun sudah disambut dengan makhluk tak kasat mata tersebut. Tapi tujuan kita di sini bukan untuk menantang, tetapi untuk silaturahmi dan membuktikan bahwa kita hidup tidak hanya sendiri di dunia ini. Telusur Gaib, menelusuri jejak astral. Di lokasi tepat sana kita akan meletakkan dupa. Ini bukan bentuk sesembahan ataupun pemujaan, bergaris bawahi, tapi hanya bentuk bersyukur dan juga kita menghargai dengan hal yang ada di sekitar kita. Kita akan meletakkan dupa di sini 3 buah. Kita akan meletakkan di sini. Kenapa saya meletakkan di sini? Itu bukan tanpa sebab. Tapi memang dimensi yang terkuat salah satunya di lokasi titik ini. Karena mungkin kalau teman-teman yang nonton di video ini mungkin bisa merasakan saya tidak mengunci energi dalam video ini. Ada beberapa sosok yang kami bisa lihat di sini. Sosok yang ada seperti kakek-kakek tua ya, rambut panjang. Mungkin salah satu sesepuh yang tertua di sini. Lalu kita akan meletakkan dupa selanjutnya di bagian sana. Karena ketika saya masuk, saya melihat sosok berbentuk ular yang sangat besar sekali. Mungkin kamu bisa melihat ya di video ini. Besarnya itu sangat besar, seperti pohon palem diameternya ataupun kelapa. Seperti ratu ular. Tepat di pohon sebelah sana. Mungkin terlihat di kamera. Saya akan meletakkan dupa di sana juga. Kalau kamu bisa lihat, mungkin tak tampak di kamera, namun kalau kamu lihat dengan mata
batin kamu, dengan pikiran kamu, ular besar ini di depan sedang melingkar dan dia ada mahkotai kepala tepat di depan saya ini. Mohon maaf, saya bukan menunjuk, bukan maksud lancang. Salah satu yang menjaga wilayah ini. Terdengar suara ya? Dari tadi awal saya memang sudah diminta untuk ke sana. Pada kali ini saya membawa kamera pocket, dimana kamera pocket ini salah satu media atau wadah yang bisa mengabadikan energi-energi dari luar manusia. Karena pikselnya masih sangat rendah, selain kamera pocket juga bisa menggunakan kamera-kamera tua dari handphone ponsel lama ya. Mungkin saya akan foto di sana, mungkin nanti akan terlihat di gambar kamera seperti apa. Tapi sebelumnya saya akan berkomunikasi dengan mereka, saya meminta izin untuk bisa memberikan, bisa dikatakan eksistensinya. Jepretan satu, sudah mulai tercium wangian. Mungkin kru yang memegang kamera juga bisa merasakan wangi tersebut. Hati-hati, ini jalurnya agak sedikit berbatu. Permisi, mohon maaf saya mengganggu mungkin. Oke, hati-hati. Jadi saya bukan mengada-ada ya. Balik lagi kepada penonton semua, percaya atau tidak, tetapi dari gambaran apa yang saya tangkap dengan mata batin saya, perlu digarisbawahi, mata batin itu bukan mata dengan mata telanjang, tapi mata yang masuk dalam pikiran kita. Ada perempuan di sini, dia biasa bersemayam di tempat sana, tapi dia suka di pohon ini. Saya izin untuk memotret ya. Kalau kamu lihat ini orbsnya sangat banyak. Boleh dikasih lihat ke kamera? Mungkin nanti akan saya tampilkan di gambar ya. Tidak terlihat ya. Ini sangat banyak orbs ya. Jadi orbs itu bukanlah debu, tapi salah satu bentuk energi mereka yang tertangkap dari kamera. Berawal dari orbs, mereka akan berubah menjadi asap, lalu bisa menampilkan wujudnya. Ada sosok anak kecil ya. Ada anak kecil belakang saya. Saya pun berasa. Kameramen melihat ya. Izin untuk saya potret. Boleh kamu tampilkan eksistensi kamu, silakan. Jika tidak keberatan, mohon maaf, izin. Apa? Izin, saya ingin, mohon maaf ya, izin. Bukan saya maksud menantang, tapi tolong izinkan saya untuk bisa bersilaturahmi dengan. Boleh senterkan ke bawah, ada apa? Oke, ada kain. Boleh, silakan. Saya masuk lagi ke dalam. Izin semua. Oke, lebih dekat lagi saya akan memotretnya. Semua gambar sini akan saya tampilkan nanti di video. Kenapa saya menggunakan media kamera? Karena kamera itu bisa menangkap energi. Kameranya ternyata error, nggak bisa digunakan lagi. Kameranya nggak kuat untuk menangkap ya. Oke, saya akan berkomunikasi sebentar ya dengan apa yang sosok ada di sini. Kamera boleh mendekat. Saya nggak berani masuk ke dalam karena kenapa?
Tempatnya agak berbahaya. Dari pohon-pohonannya pun dan juga medannya agak curam. Tapi ini bukan mengada-ngada ya. Dari awal saya masuk sampai di titik ini paling kuat dan dia sempat memanggil-manggil. Awal suara tokek yang saya dengar itu dari sini. Tapi ketika saya sampai sini, suara itu berpindah ke sebelah sana. Jadi mohon maaf. Di belakang ada sosok yang tidak apa sebutnya, tidak layak untuk disampaikan. Saya akan menggunakan media. Sosok ini cukup menyeramkan ya. Itu sosok, mohon maaf, tanpa kepala. Kalung ini sebagai energinya, jika dia ada, dia akan berputar ke kiri dengan cepat. Apa benar sosok kamu sebelah sana itu merupakan sosok yang tanpa kepala? Seolah-olah itu merupakan bentukan kamu, dendaman kamu, bukan karena kamu memutus kepala kamu, tapi adanya energi dendam dari diri kamu yang membentuk hal seperti itu. Tapi sosok itu tidak hanya sendiri, ditemani seperti ada binatang berwarna hitam, saya lihat. Sangat kencang sekali ini. Dan di balik bangunan ini terdapat bentuk seperti makhluk besar berbulu hitam. Ada semua ya, di belakang sangat besar. Dia mengintip dari sebelah sana, dari jendela, boleh di zoom kamera mungkin, tapi tidak bisa masuk karena kenapa? Berbahaya. Ini energinya sangat kencang. Tetapi entah kenapa, walaupun dia memberikan dengan energi kalung ini, tapi dia tidak memberikan energi yang secara fisik kita rasakan. Tapi kita tetap diawasin. Dan ini sudah muncul wangian. Mungkin kameramen bisa mencium juga. Ada wangi-wangian yang berbeda. Dia yang menggeliat di kaki saya juga melewati. Ular yang sana, sosok ratu ular itu memperhatikan kita. Dia itu membackup kita tanpa sadari. Jadi kayak seperti mengawasi karena kita sudah meminta izin. Mohon maaf. Oke, iya. Oke, saya paham. Boleh minta dupanya? Boleh minta dupa? Dupanya boleh diminta? Hati-hati. 3 buah. Dia merasa kedinginan dan kelaparan. Ini saya tidak mengada-ngada pemirsa ya. Ini memang ada interaksi secara seolah alam bawah sadar pikiran saya diberikan. Dia meminta makan, dia tidak meminta macam-macam. Bertambah lagi sosoknya ada perempuan juga. Dia tidak meminta macam-macam, dia hanya minta didoakan dan juga dia meminta untuk diberikan sesuatu untuk bisa ia konsumsi. Yang pasti satu hal, bahwa kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan mereka, kita tidak boleh merasa sombong. Salah satu dengan hal-hal mendoakan mereka adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya, dan juga dengan makhluk yang ada di sekitar kita. Karena kita hidup bukan hanya tentang kita dengan manusia lain, tetapi juga makhluk yang ada di sekitar. Sekitar sudah banyak yang menyampiri. Ini ada sosok kakek juga di sebelah. Mungkin tidak terlihat. Ini ada kakek, tapi sangat senyum. Tapi boleh kamera kasih lagi. Tapi dia senyum. Dia memegang tongkat, rambutnya dikuncir dan dia senyum melihat kita di sini. Mungkin karena doa yang saya sampaikan. Jadi perlunya kita mendoakan itu tidak hanya tentang untuk diri kita saja, tetapi untuk apa yang ada di sekitar kita, karena itu bentuk rasa kita syukur dan juga bisa menghargai yang ada di sekitar kita. Saya mau mendoakan apapun yang di sini berada, dari hal yang tidak terlihat, dari yang besar, yang kecil, baik rupa maupun buruk rupa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia di alamnya masing-masing. Ini bukan sesajian, ini bukan bentuk pemujaan, tetapi bentuk menghargai.
sudah banyak yang datang. Ada anak kecil datang sini juga. Sangat banyak datang tiba-tiba. Nggak tahu kenapa, saya nggak paham. Tapi bentuk mereka ini energi yang positif, welcome. Hanya saja ketika kita berbeda energi, tentu ada namanya rasa berbenturan energi. Oke, kita izin untuk berpindah ke lokasi selanjutnya. Permisi. Hati-hati. Kamera, lighting, hati-hati. Ini agak curam karena masalah apa? Akar-akar ini. Kamera boleh maju, jangan jauh-jauh. Takutnya tertinggal. Sebentar, saya minta izin dulu nih di pohon ini. Pemirsa, untuk membuktikan eksistensi mereka pada kali ini, saya akan melibatkan salah satu kru dari kami, di mana ia sudah bersedia juga dan ia juga sudah siap untuk bisa merasakan eksistensi yang ada di belakang sana. Kenapa saya memilih lokasi ini? Karena kebetulan di lokasi belakang, mohon maaf, ada energi roh yang dia meninggal secara tidak wajar karena ada suatu hal polemik dalam hidupnya yang ia hadapi. Bisa dikatakan ia mengakhiri hidupnya sendiri. Energinya masih bersemayam di sana. Cuman bukan hanya ia saja, ada banyak sosok yang menampakkan dirinya tadi pada saat saya berinteraksi, seperti sosok anak-anak, makhluk besar yang berbulu, dan sampai ada sosok kakek yang tersenyum kepada saya ketika saya ingin mendoakan makhluk yang ada di sekitar. Boleh dipersilakan untuk Mas Restu. Gimana Mas? Siap? Saya membuktikan eksistensi. Yang perlu garis bawahi, ini bukan bentuk menantang, tapi bentuk hanya ingin Mas Restu ini ingin merasakan interaksi secara langsung. Dan kami akan meninggalkan Mas Restu sendirian. Kamera di sana diletakkan. Kita akan pergi ke belakang. Mas, jika terjadi sesuatu, mohon untuk teriak ya. Siap. Ya, Mas sudah siap? Siap. Oke, saya tinggal ya Mas. Ya, silakan. Oke, kru boleh tinggalkan kamera. Mas Restu tinggalkan. Mungkin saya diamkan sekitar 5 menit.
Oh. Vicky. Kenapa? Kenapa? Yang mana? Masih ada? Sudah mundur. Lihatnya bentuk apa? Tadi panggil kenapa nggak kuat? Hawanya beda sih. Hawanya beda. Teman-teman tadi juga ngerasa ya. Iya. Pas kita masuk sana hawanya udah beda. Dingin banget ya. Parah. Kesana masih. Dua. Hujan udah pergi ya. Ada dengar suara nggak tadi? Suara langkah aja. Ada sempat ada interaksi ngomong? Ini baru sekitar 3 menit, belum lama. Tapi Mas Restu udah ini dia udah berasa energinya terlalu kuat ya. Kenapa? Ikut apa? Datang. Coba. Mau coba. Jadi kameramen mau coba juga. Mas Restu udah langsung ngira ya Mas. Tapi energinya tadi beda ya. Pas kita datang ke sini energinya beda ya. Ya Mas, nggak apa-apa. Nanti kita bersihkan sana. Selanjutnya ini kru kita kameramen ingin mencobanya, tapi yakin ingin mencoba. Yakin ya? Yakin. Gak ada kendala masalah. Aman. Oke. Mas kenapa mau coba? Ya, saya tertantang untuk sini ada panggilan. Saya tinggal, tapi tadi baru mulai ada sosok laki-laki, gak tahu siapa tuh Mas. Gede banget, setinggi Mas lah, gedean dikit. Ya Mas, saya tinggal ya. Tadi ada 2 sosok di sana, sama sana tadi si Mas Restu lihat dan dia sampai energinya dingin. Kalau dingin itu berarti ada energi seolah kesedihan ya, tapi positif, tapi ada kesedihan Mas. Oke, saya tinggalkan ya Mas. Nah, siap, silakan. Saya akan berada di sana. Kalau jika tidak kuat atau ingin mengakhiri, silakan panggil kami. Sekarang jam 2:01. Kemungkinan kita 10 menit aja di sini, guys. Assalamualaikum. Kami datang untuk silaturahmi, tidak untuk cari-cari atau selainnya. Niat kami baik. Niat kami hanya ingin silaturahmi saja. Energinya sudah mulai naik. Ya, saya salah satu kenapa saya membawa dupa karena untuk para arwah di sini saja, supaya seperti apa ya saya menyebutnya, dari hati saya tulus gitu untuk silaturahmi di sini, bukan untuk hal yang macam-macam, tapi benar-benar untuk kunjungan saja. Ada mulai, tapi masih aman kita di sini. Krunya sudah mulai panik.
sebenarnya sudah lemparan. Kami hanya sekali lagi dari hati kami, niat kami baik. Jadi peserta pertama, kedua dari kru kami ya. Yang pertama dia menyerah karena ada dua sosok yang memperhatikan dan energi emang hawanya berbeda. Lalu tadi saat salah satu kru kami juga kameramen kami mencoba, tiba-tiba teknis diganggu. Kita di sana tadi jauh sampai lari karena tiba-tiba lampu mati terlihat. Ternyata pas samperin lampu itu bukan mati karena baterai habis atau error, tapi karena terpental ke belakang. Sayang di kamera tidak dapat, tapi disaksikan langsung oleh kru kami tadi mencobakan interaksi dengan makhluk di sekitar. Mungkin ya, mohon maaf, mungkin di belakang merasa terusik, terganggu, jadi dia memberikan eksistensi berupa sentuhan secara fisik kepada perangkat kami. Ini jujur sangat menyedot energi banget, teman-teman semua yang nonton. Di belakang ini saya ketika saya menghabisi momen di sana, energi saya tersedot. Tapi ada satu hal yang sangat menarik sekali. Di sebelah kiri ketika kita melakukan interaksi tadi, itu ada sosok banyak sekali, seperti ada makhluk banyak jumlahnya. Oke, iya. Oke. Dengar gak tadi? Gak denger ya? Barusan yang ngobrol sama saya, dia bilang iya. Tapi iyanya dengan bahasa yang aneh, seperti suara yang dimasukkan ke dalam rongga-rongga air, tabung, botol. Makanya langsung saya spontan menjawab iya. Sosok itu berasal dari sana, itu banyak jumlahnya. Mohon maaf saya sebutkan. Oke, ya. Energinya panas pemirsa. Mungkin dia tidak terima, tapi mohon maaf saya tidak bermaksud untuk menantang kalian semua. Saya hanya ingin bersilaturahmi dengan teman-teman semua yang berada di sini. Karena kita hidup berdampingan. Oke, hawanya ini agak sedikit panas. Dia berdiri banyak di sana. Seolah-olah mereka memantau aktivitas kami. Entah kenapa mereka tidak bisa masuk ke area ini. Mungkin karena kita sudah meminta izin di wilayah sini. Kita dijaga oleh sosok seperti ratu ular tadi. Boleh kita kesana dulu? Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk melawan. Tapi setelah di sini sosoknya dimundur semua. Mungkin kita bisa menangkap ke sana karena tadi ada seolah-olah dia seperti ada defense system ya, seperti perlindungan dari mereka yang mereka tidak membuat kita mungkin secara naluri tidak berani untuk mendekat karena mereka memberikan hawa panas. Tetapi setelah bukan saya melawan, tetapi ketika saya menguatkan energi saya, mereka mundur ke belakang. Mungkin kru juga bisa merasakan. Dia sudah tidak ada di pohon-pohon ini. Tapi sebelumnya tadi mereka berdiri seolah-olah mereka memantau aktivitas kami dan memberikan energi panas yang energi itu jika kita terjemahkan merupakan energi bentuk penyerangan. Kita berangkat ke sana. Hati-hati. Mungkin kru bisa merasakan eksistensi mereka mungkin mulai mengendor ya. Tidak seperti tadi. Memang ada suara barusan tadi seperti meraung, suara kayak di sebelah sana. Saya nggak ngerti. Mungkin itu implementasi mereka untuk memberikan saya rasa tidak nyaman. Tetapi saya tidak ada melihat sosok seperti harimau, tidak ada di lokasi ini. Hanya saja dia memberikan suara yang membuat saya seolah tidak nyaman berada di sini.
saya tidak bermaksud untuk menantang, tapi tolong mohon maaf jika kami melakukan kesalahan, jangan memberikan kami tindakan yang bersifat represif, karena kami tidak bermaksud untuk mengganggu, hanya ingin bersilaturahmi. Oke? Kalau teman-teman berasa ratu ular yang di sana? Oke, iya. Ratu ular sana datang. Oke, depan saya ini ada sosok nih. Iya, ini ada sosok perempuan. Duduk. Ini saya pegang, dingin banget. Rambutnya panjang, berbaju putih. Tapi dia menunduk. Mungkin dia akan memberikan eksistensi berbentuk daun di Oke, ini energinya sangat kuat. Silakan berikan eksistensi kamu. Jika kamu mau menggerakkan daun ini, silakan. Saya persilakan. Silakan. Daunnya gerak kok. Daunnya gerak, yang mana? Yang ini? Ini yang kecil. Mana ya? Saya nggak lihat. Boleh kamera dilihat? Dia sangat kuat energinya. Masih gerak? Tadi gerak nih. Ini energinya masih dingin. Oke. Saya melihat bentuk yang duduk seperti ini. Rambutnya ke bawah di sebelah saya. Baunya ini berbeda. Tuh, goyang lagi. Mana? Itu dan Yang ini? Iya. Baunya berbeda. Silakan tunjukkan eksistensi kamu, tidak apa-apa. Saya tidak bermaksud untuk menyerang kamu, tetapi kamu boleh. Oke, saya melihat ada boneka. Tiba-tiba. Ini seperti sosok kakek-kakek yang tadi. Boleh lihat kamera? Ini seperti patung ya. Patung yang mungkin dulu tinggalkan, tapi saya yakin ini bukan hanya sosok yang seolah-olah muncul, tapi ini ada kodenya. Saya pun tidak menyangka ada benda seperti di sini. Ketika patung ini saya angkat, energinya sudah hilang. Kru bisa merasakan hilang energinya? Patung yang tertancap dengan akar dan sudah ditumbuhi pohon. Boleh dilihat. Berbentuk wajah kakek-kakek seperti yang tadi lihat. Hanya saja kakek-kakek yang tadi itu berambut, ini tidak berambut. Oke. Mungkin ini saya bawa keluar. Saya minta izin dulu sebelumnya, apakah boleh saya bawa benda ini? Oke, ada yang berkomunikasi. Agak berasap gak teman-teman lihat mungkin? Agak berasap. Oke, saya paham. Oke. Ada yang coba interaksi sama saya, dikatakan silakan mbak saja. Oke, ini energinya sudah mulai kembali dingin. Sosok seperti patung ya. Tapi agak unik, patung dari mana bisa muncul seperti ini? Dan ini patung apa ya? Kenapa? Ada lagi? Ke sini? Itu ke kotak itu. Ke kotak sana? Oke. Permisi. Boleh. Ini dulunya seperti WC mungkin ya, atau apa? Makam. Bukan makam, bukan. Tempat penampungan. Mereka sudah pergi. Oke, terima kasih. Ayo kita tinggalkan ruangan ini pelan-pelan. Kamera boleh tetap shoot. Mohon maaf, saya izin untuk melintas. Hati-hati, jangan tinggalkan, kita jalan beriringan. Jonathan boleh dampingin dan terus tuh hati-hati, karena yang di sana mencoba untuk menyerang kami, tidak mengambil resiko. Bukannya kami ini, tapi kami coba untuk menghargai mereka dan kami coba meninggalkan ruangan ini. Jadi saya beberapa waktu lalu ketika saya melakukan konten terus Skype ini saya jalankan, saya menemukan benda dulu. Dan kali ini saya menemukan benda lagi yang saya bukan yang mengait-ngaitkan, tapi ketika ada benda itu biasa ada suatu kode. Benda ini sampai tumbuhi akar ya. Oke. Di pos ada sosok ngajak saya ngobrol. Boleh ke pos yuk, Putri? Ada yang jalan tuh sebelah kiri tuh. Yang sini ya?
jalan sebelah kiri tuh. Ini. Sini. Kenapa? Ada yang jalan Mana? di semak-semak. Oh, saya nggak mau ke sana karena agak berbahaya tempatnya karena banyak ini. Oke, iya saya paham. Ya, terima kasih. Saya kuatin energi dulu bentar ya. Boleh pegang? Ya, karena agak sosoknya sudah mulai represif ya. Mereka bukan menyerah mundur, tapi mereka hanya menjaga jarak defense. Tapi Yang lempar kok. mereka tetap untuk berusaha untuk kayak menyerang ya. Enggak tenang. Kita jangan merasa takut karena kita punya iman sama. Jangan pernah merasa takut dengan apapun karena kita manusia, tidak bermaksud untuk mengganggu. Mungkin saudara-saudara sih semua, kami yang ingin bersilaturahmi. Tapi sudah terlihat mereka seolah-olah saya dibuat ngap dengan mereka. Mereka terus menyerang dengan energi, memukuli, menyambit. Mohon maaf saya mungkin merokok. Karena energi mereka sangat cukup kuat. Saya pun sampai kewalahan. Daunnya goyang kok. Yang lain enggak, ini dua. Masih goyang? Yang ini? Di shoot. Di-shoot nggak goyang lagi? Hei, yang sana, silakan eksistensi kamu tunjukkan. Mohon maaf, saya jadi bersifat sedikit lebih keras. Tunjukkan eksistensi kamu jika kamu menunjukkan. Sana ada yang goyang kok. Tenang. Ini besar, sosok datang. Sana tadi ada yang goyang. Kenapa? Di sana tadi ada yang kayak jalannya. Oke, tenang. Kamu jangan ada yang takut. Goyang lagi kok. Masih goyang? Ini. Ini anginnya berbeda. Anginnya berbeda. Oke, saya paham. Saya tinggalkan tempat ini. Mohon maaf jika kami mungkin mengganggu kalian semua. Oke? Sosok yang besar itu mulai datang. Oke, sudah mulai enteng. Mereka udah pergi. Ini energinya udah dingin, energi saya. Mereka udah pergi mundur. Balik lagi, teman-teman semua sebenarnya. Kita manusia punya iman, kita punya kepercayaan, kita mempunyai spiritual. Ketika apapun yang mengganggu diri kita, semua dikontrol oleh pikiran kita sendiri. Jadi kekuatan doa apapun agamanya, apapun kepercayaannya itu merupakan kekuatan. Oke. Ya. Oke. Siap. Daunnya bergerak. Tokek itu bukan tokek beneran. Tokek itu berpindah-pindah dari tadi. Itu bentuk eksistensinya ya. Goyang daunnya ya. Oke. Daun goyang, muter lihat.
Ya, boleh di zoom. Oke, kita tidak bermaksud untuk menyerang, tapi mohon maaf teman-teman semua, saya ingin melindungi teman-teman yang di sini juga. Udah berhenti. Sudah ya? Oke, kita izin meninggalkan tempat ini. Oke, pelan-pelan aja. Sudah lama saya tidak merasakan energi-energi seperti ini. Kali ini kembali terulang momen ini. Sebenarnya secara pribadi saya tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena sifatnya mungkin terkesan untuk mendestroy atau memberikan efek kehancuran. Tapi saya bukan tujuannya untuk itu. Hanya ingin saya, tentunya kru-kru juga terlindungi. Mungkin kita akan menuju ke depan ya. Kamera nggak apa-apa, rekor sampai depan aja. Oke, saya pamit. Terima kasih. Ada dupa lagi gak? Habis? Oke, nggak apa-apa. Izin. Mereka banyak banget. Mereka tidak bisa menghampiri, tapi mereka keluar semuanya. Oke, ada yang terbang di atas. Tadi, ada yang lihat? Saya hanya lihat bayangannya. Saya kunci di sini. Saya sampai keringetan ngucur ini pemirsa. Energinya cukup disedot. Sudah pukul 2:30 pagi. Pemirsa, penelusuran kali ini kami hentikan karena sudah cukup panjang waktu malam ini kita lewati. Untuk episode yang sudah lama tidak muncul dan memakan beberapa tahun, kita baru pertama kali lagi. Saya pun sendirian, biasanya bisa ramai-ramai dengan teman-temannya sebelumnya tampil di video yang sebelumnya. Cukup menarik di sini. Ada banyak hal yang tidak saya ungkap, mungkin next time saya bersama teman saya. Tapi dalam video tadi yang saya sampaikan, yang kita sampaikan, tidak ada satupun unsur settingan. Itu real, saya pun sampai keringetan ngucur. Ini lokasinya di wilayah Jakarta yang pasti saya tidak mau jelaskan secara detail di mananya. Yang pasti komplek ini informasinya, ini komplek yang sudah terbengkalai sejak tahun 2000-an awal. Sudah sekitar 20 tahun lamanya terbengkalai dan mempunyai banyak kisah dari orang yang mengakhiri hidupnya sampai dijaga oleh sosok ratu ular yang tadi membackup kita. Lalu kita menemukan benda tadi, boleh silakan. Ini benda kita juga nggak tahu, kita bisa ke sana. Ini benda seperti patung topeng kakek-kakek, ada akar pohonnya. Seperti wajah wayang ya. Di belakang itu masih ada sosok yang mencoba untuk tidak terima. Tapi hanya sebatas oke, itu ada yang merangkak jalan. Oke, saya akhiri saja. Terima kasih teman-teman semua. Kita sebagai manusia tentunya hidup berdamping dengan mereka. Saya sampaikan berkali-kali. Dan tentunya kita sebagai manusia makhluk yang mulia, kita mempunyai iman, kita mempunyai kepercayaan dan keyakinan kita kepada agama dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Tentu kita sebagai manusia bisa mengontrol dan membuktikan bahwa kita makhluk yang santun tentunya dimanapun kita berada. Dan kita tidak perlu merasa takut, begitu sangat takut dengan keberadaan mereka, karena kita mempunyai iman dan mempunyai Tuhan. Episode Telusur Gaib yang sudah lama tidak dibangkitkan. Sampai jumpa di konten Telusur Gaib selanjutnya. Telusur Gaib menelusuri jejak astral.